Oras, Shalom jemaat sekalian. Firman Tuhan yang menjadi khotbah ibadah lingkungan di perkumpulan keluarga kita saat ini tertulis dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Demikianlah bunyinya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi topik khotbah ini adalah menang atas kuasa kegelapan. Dalam segenap kebudayaan, termasuk juga budaya kita suku Batak, sebelum mengenal kekristenan, terdapat kepercayaan kepada kekuatan magis, yaitu suatu tindakan yang menggunakan kekuatan tanda petik, kekuatan roh, dan benda yang dianggap mempunyai kekuatan untuk membantu manusia. Salah satu bentuknya adalah praktek penyembuhan atau pengusiran roh jahat dengan mengucapkan nama tertentu. Ini yang sering disebut sebagai mantra. Kisah ini dimulai dengan hal yang tidak menyenangkan, namun diakhiri dengan pertobatan sejumlah besar penduduk di Efesus, atau dalam peta sekarang ini Asia Kecil di Turki. Di Efesus ada sebuah patung yang selalu disembah, namanya patung Dewi Artemis atau Dewi Diana. Pada waktu itu Skewa adalah pemimpin umat Yahudi yang berprofesi sebagai imam di sinagoge. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sayangnya ia memiliki 7 anak yang berprofesi sebagai tukang jampi atau dukun, yang biasa dimintai tolong apabila ada orang yang sakit atau yang sedang mengalami kerasukan roh jahat. Dari kisah pelayanan Paulus di Efesus ini, kita memperoleh 4 pelajaran penting. Yang pertama, menyatakan, dari dulu sampai sekarang selalu ada orang yang hatinya bercabang. Ayat 14 tadi berkata, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang dari anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat ini menjelaskan latar belakang 7 tukang jampi. Mereka adalah anak-anak dari imam kepala Yahudi di Efesus. Ayah 7 pria ini adalah pimpinan sinagoge atau rumah doa Yahudi di kota Efesus. Salah satu kedudukan yang sangat terhormat pada masanya dalam Judaisme, yang berpegang teguh pada kitab Perjanjian Lama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, seharusnya mereka tahu dan memahami bahwa firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama tegas menolak berbagai macam bentuk klinik, sihir, dan segala sesuatu yang sejenis itu. Ini dapat kita bandingkan dalam pembacaan kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14 atau Nas Khotbah Minggu yang akan datang. Ayah mereka sebagai imam kepala pastilah sering mengajarkan hal ini dari balik mimbar sinagogenya di Efesus. Namun dalam kenyataan sungguh sangat ironis. 7 anak dari imam Skewa ini menjadi tokoh okultisme yang sangat dikenal di kota Efesus. Artinya mereka semua mempunyai hati yang bercabang. Yudaisme yes, okultisme pun yes. Gejala memprihatinkan seperti ini pun dapat kita lihat di zaman dahulu hingga sekarang. Di kalangan orang Kristen masih banyak yang hatinya bercabang. Satu sisi percaya Yesus, namun satu sisi yang lain tetap percaya dengan praktek dukun. Tentu saja sikap seperti ini sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan karena menggambarkan ketidaksetiaan. Poin yang kedua dihadirkan dalam pesan khotbah ini adalah menyebut nama Yesus sangat berbeda maknanya dengan mengenal nama Yesus. 7 anak Skewa ini dengan tidak berpikir panjang menyebut nama Yesus ketika mereka mempraktekkan okultismenya. Ini dapat kita perhatikan ayat 13 tadi. Namun hasilnya ternyata sangat mengejutkan. Bukannya roh jahat yang keluar, malah mereka dihajar habis-habisan sampai mereka pun telanjang babak belur. Dapat kita simak tadi ayat 15 dan 16 berkata. Dari bagian ini kita tahu satu hal, ada perbedaan besar antara sekedar menyebut nama Yesus dengan mengenal nama Yesus. Ada perbedaan antara tahu dengan percaya. Perasaan tahu hanya melihat atau mendengar, belum sampai pada pemahaman yang sebenarnya. Sedangkan percaya adalah sikap mengandalkan sesuatu yang diimani atau yang diyakini. Orang yang percaya kepada Yesus akan hidup menurut kehendaknya. Mengenal nama Yesus berarti ada hubungan yang manis dan harmonis dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu sebabnya Yesus berfirman dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, poin yang ketiga dihadirkan melalui pesan khotbah ini. Tuhan punya banyak cara untuk membawa orang berdosa datang kepadanya, mengalami pertobatan. Dari kisah pelayanan Paulus di Efesus ini, kini kita menjumpai suatu kenyataan yang sangat unik, yaitu gerakan kebangunan rohani yang besar terjadi di kota itu melalui aktivitas roh jahat. Bagaimana mungkin? Ketika roh jahat menyerang 7 anak Skewa, siapa yang menyangka dalam hal ini dipakai Tuhan untuk memicu suatu gerakan kebangunan iman yang besar di kota Efesus tersebut? Kenyataannya, peristiwa yang menghebohkan masyarakat di Efesus ini menyebabkan banyak orang terbuka hatinya menerima berita keselamatan. Ayat 17 hingga 18 tadi. Dalam hal ini kita menyaksikan bahwa sungguh tak terbatas dan terselami cara Tuhan untuk mendatangkan pertobatan bagi umat yang dikasihinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, poin yang keempat menjadi pesan
khotbah ini adalah pertobatan sejati menuntut adanya bukti. Jangan biarkan identitas Kristiani kita yang kita miliki hingga saat ini hanya menjadi aksesori kehidupan. Identitas Kristiani harus menjadi bahagian dalam kehidupan yang membawa kita dekat dengan Kristus. Dengan demikian, seruan ayat 20 pada perikop ini mengajak kita bahwa bukti yang harus ada dalam pertobatan sejati. Dengan berani bersaksi tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita makin tersiarlah firman Tuhan yang berkuasa melalui gaya hidup kita. Dengan demikian, kita semua dimenangkan atas kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.